Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak kelas 12, kali ini kita akan membahas soal-soal yang kalian dapatkan di buku soal prediksi ujian sekolah. Kita isi sama-sama, boleh diisi di situ, boleh juga diisi di kertas ya. Di kertas, lalu kalian sobek dan di staples di bukunya. Jadi nanti buku yang kalian dapat di perpustakaan itu harus dikumpulkan dengan jawaban yang lengkap ya. Oke, kita langsung saja membahas soal-soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah soal halaman 11 ya. Kalian bisa lihat halaman 11. Caranya adalah ya lihat di sini. Ini ada pangkat 2. Pangkat 2 ini punya siapa? Punya semua yang ada di dalam kurung. Ini semua punyanya pangkat 2. Nah, setiap bilangan itu punya pangkat sebenarnya. Misalkan ya, A pangkat 3. Oh, pangkatnya pangkat 3. Kalau A doang, pangkat 1. Ini pangkat yang terlihat dan pangkat yang tidak terlihat. Ya, seperti di sini nih, A di sini. Ini A pangkat 1. Sekarang kita lengkapi semuanya, kita tulis nih per gitu ya. A pangkat 1, pangkat yang tidak terlihat adalah pangkat 1. B pangkat 3, C pangkat min 2, gitu ya. Lalu A pangkat 3, B pangkat min 2, dan C pangkat 2. Ini dipangkatkan lagi adalah 2. Nah, sesuai dengan hukum perpangkatan bahwa A pangkat B misalkan dipangkatkan lagi C. Nah, kedua pangkatnya ini harus dikali. Ini udah hukum dan sifat ya. Artinya yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan semua pangkatnya ke pangkat pusatnya. Jadi kita ambil contoh ya. Di sini berarti A pangkat 1 kali 2. Pangkat 2. Lalu B-nya pangkat 3 kali 2 adalah 6. Lalu C-nya adalah pangkat 2 kali 2, 4. Dan ada minusnya. Ada minusnya di sini ya. Kalau yang bawah berarti A pangkat 6. B pangkat min 4. Dan C pangkat 4. Nah, setelah kalian melaksanakan sifat yang pertama, ya, sifat yang kedua adalah ini udah sifatnya ya, jadi harus kalian penuhi juga. Sifat yang kedua adalah kalau ada A pangkat 2 gitu ya, atau A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 5, itu pangkatnya boleh dikurang. A pangkat 2 dikurang 5 gitu. Nah, sekarang kita praktekkan. A sama A ya, berarti karena ini dibagi jadi A pangkat 2 dikurang 6 gitu. Begitu juga dengan B. B pangkat 6 dikurang min 4. Karena yang dikurang ada minusnya. Kalau yang C adalah min 4 dikurang 4. Nah, sekarang kita pelajari. 2 kurang 6 nggak bisa. Maksudnya kecil ya. Kalau 6 kurang 2, 4. Benar. Tapi kalau A 2 kurang 6, A minus 4. Kalau 6 kurang 2 baru 4 ya. B 10. Dari mana 10? Min ketemu min jadi plus ya. Nah, jadi 6 tambah 4 gitu ya. Dan C utang 4, utang lagi 4, utangnya 8. Ya. Nah, setelah sudah melaksanakan sifat pertama dan sifat kedua, sekarang kita sempurnakan ya. Sempurnakan caranya gimana? Yang pangkatnya negatif, nih yang saya kotakkan, nih pangkatnya kan negatif nih. Kecuali B. Itu harus diturunkan ke bawah. Jadi B pangkat 10-nya di atas, yang positif di atas, yang negatif pindah ke bawah. A pangkat 4 ya, dan pangkatnya sudah tidak negatif ya kalau sudah dipindahkan, dan C pangkat 8. Inilah jawabannya ya. Kalian bisa cek jawabannya A, B, C atau D atau E ya. Oke, kita lanjut masuk ke soal kedua. Mencari logaritma dari soal nomor 2.
4 log 2, 2 log 4, 9 log 3, 3 log 9. Kalian tinggal ini aja dirubah ke pangkat. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 log. Nah, ini pangkat 2 pangkat 1 tidak terlihat. Ditambah, nah ini kalau yang ada 2, 2 pangkat 1 log 2 pangkat 2 gitu ya. Tambah 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 log 3 pangkat 1 ya kan. Ditambah 3 itu 3 pangkat 1 udah gak bisa diapa-apain ya. Log 9 itu 3 pangkat 2. Nah, setelah kalian kenapa harus dipangkatkan? Supaya kita mendapatkan angka yang sekecil-kecilnya. Nih, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 gitu ya. Nah, oke. Kalau ketemu udah angkanya sama nih ya, 2 log 2 nih ya, ininya di sini basisnya dengan bilangan pokoknya sama, ini kalian bisa coret. Bisa coretnya nih juga nih. Nah, ini juga coret. Bisa ya. Bisa dicoret kalau sama, kalau nggak sama nggak bisa. Tahap terakhir adalah kalian bentuk pecahan 1/2 dari sini ya. Ditambah kalau ini 2/1, ditambah lagi 1/2, dimulai dari bawah ke atas ya. Ditambah lagi 2/1. 1/2 kita gabungin, kita dekatin yang sama. Nih, ini sama ini. Nah ya, ditambah 2/1 itu 2 ya. Ditambah 2/1, 2. 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Berarti setengah, ditambah setengah, ditambah 4. Nah, setengah ditambah setengah itu 1. Nggak percaya, coba kamu belah semangka. Kamu dapat setengah, terus dapat lagi setengah. 1 kan? Nah, ya ditambah 4, maka hasilnya adalah 5. Kalian bisa cek jawabannya A, B, C, D, atau E ya. Oke, soal nomor 3 adalah merasionalkan bentuk akar ya. Ini tinggal dikalikan aja, soalnya apa aja tinggal dikalikan aja dengan yang bawah nih akar 6, akar 2. Tapi tandanya lawannya ya. Ini kan di sini min ya. Berarti nanti kalau kamu plus akar 6 plus akar 2 per akar 6 plus akar 2. Nah, nanti yang atasnya ini yang atas ini kalian dekatkan saja. Contoh nih, akar 3 dikurungin, kasih kurung supaya pembatas saja. Akar 6 ditambah akar 2. Ya, kita kasih pembatas. Sedangkan yang di bawah kita kalikan. Akar 6 kali akar 6, 6 lagi ya. 6 lagi. Kenapa? Karena akar 6 dikali dengan akar 6 itu hasilnya akar 36. Akar 36 jadinya 6 lagi. Itu. Minus dikali plus jadi minus. Akar 2 kali akar 2, 2 lagi. Gitu ya. Jadi akar 3 kita tulis lagi. Tambah akar 2 per 6 kurang 2 adalah 4. Nah, karena bawahnya 4, jadi kita bisa cari jawabannya yang ada seperempatnya. Ayo, kalian coba lihat pilihan gandanya yang ada seperempatnya. Lalu sisanya adalah akar 3, akar 6 ditambah akar 2. Ada nggak jawabannya seperti ini? Kalau nggak ada jawabannya, kalian bisa cek yang seperempat, lalu cari yang ditambah. Ya, itu bisa menjadi. Ya, kalian bisa lihat jawabannya antara C dan E ya. C dan E. Lalu yang kita pilih adalah yang di sininya plus. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, yang E jawabannya. Kenapa bisa 3 akar 2? Ini ceritanya karena akar 3 dikali akar 6 kan akar 18. Ditambah akar 3 dikali akar 2 akar 6. Nah, 3 akar 2 itu didapat dari sederhana akar 18. 3 akar 2 ditambah akar 6. Gitu. Jadi, kalau ada 2 seperempatnya, kalian tinggal pilih yang plus dan bukan yang minus ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4.
Nah, ini matriks ya. Nilai dari A dikurang B ditambah 2C. Kita cari satu-satu dulu. A dikurang B. A-nya adalah 3, 4, min 1, 2 gitu ya. Ditambah dengan, maaf, dikurang ya harusnya. Dikurang, bukan ditambah. Dikurang B-nya 2, min 1, 4, 3. Nah, kalau pengurangan matriks itu memang agak sulit dibanding penjumlahan. Nah, kalian bisa merubah minus ini menjadi plus. Jadi bisa juga ditambah dengan cara gini. Yang depan tetap 3 min 1, 4, 2 gitu ya. Nah, minus yang ini dikasih ke belakang. Jadi plus di sini. Jadi minus 2, kita kasih minusnya ke sini, kita kasih ke 4 jadi minus 4, kita kasih ke minus 1 jadi 1, hilang ya. Kita kasih minusnya ke 3 jadi minus 3. Oke, kalau sudah, kalian tinggal lihat aja yang sama tempatnya. 3 sama tempatnya dengan minus 2. Kalau ada minus itu utang ya. Oh, berarti ini minus 2, berarti utang 2 dibayar 3, berarti 1 ya. Lalu 4, 1 nggak ada utang, jadi 5. Kita bisa gabung. Ini utang, jadi utang 5. 2, oh ini utangnya 3, berarti bayarnya 2, berarti utang 1. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tambah dengan 2C. Tambah dengan 2C. Nah, kotak yang ini baru C-nya. Kalau 2C, berarti kalau mau jadi 2C, angka yang C ini harus kita kalikan. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini min 6, ini 8. Nah, ini namanya 2C. Ya, kita masukkan ke sini. 2 min 6, 4, 8. Nah, ini yang setempat juga ya. 1 dengan 2, nggak ada utang kan? Nggak ada utang berarti 3. 5, ini utangnya 6, berarti bayarnya 5. Berarti utangnya sisa 1, gitu ya. Utang 5 bayar 4 juga sama, sisa 1. Utang 1 bayar 8, 7. Jadi jawabannya adalah yang kalian bisa lihat jawabannya A, B, C, D atau E. Jadi jawabannya E ya, di sini juga E jawabannya. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Inverse dari matriks. Nah, rumus dari inverse itu adalah 1 per det adjoin A dikali adjoin A. Ya. Nah, kita cari det-nya dulu, det. Determinannya dari A ini tinggal dikali silang aja ya. 3 kali 4 adalah 12 dikurang dengan 1 kali 2 adalah 2 sehingga hasilnya adalah 10. Karena det-nya ini adalah 10 berarti jawabannya adalah 1 per 10. Nah, inilah kata kunci kalian. Kalian tinggal lihat aja jawabannya, mana yang ada pilihan gandanya 1 per 10. Berarti pilihannya adalah A, B, C. Yang jawab D, E itu salah. Ya. Jadi jawabannya adalah A, B, C. Di antara A, B, C. Lalu adjoin A, apa sih adjoin A? Adjoin A tinggal dirubah aja. Kita rubah susunannya aja. 3 dan 4 ini kita balik. Jadi 4, di sini 3. Sedangkan yang silang yang kedua itu kita kasih minus aja, nggak usah kita rubah angkanya, cuma kita kasih minus aja. Min 1 dan min 2. Ini yang namanya adjoin ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Paham ya? Oke, lanjut. Determinan dari matriks A. Nah, ini soalnya kita tulis lagi 1 4 min 2, 3 3 5, 3 min 2 min 1. 3 min 2 1, maaf. Lalu ini diulang lagi, baris pertamanya ini diulang lagi. Nih. Ya, ini diulang lagi ke sini, ini juga diulang lagi ke sini. Hanya 2 ya. Hanya 2 yang diulang, nggak tiga-tiganya, hanya 2. Lalu kita juga sama, karena ini det yang jadi determinan kali silang, teman karena 3, jadi kali silangnya agak berbeda. Pertama, kita kali silang yang turun. Ya, kita kali silang yang turun. Ya.
Nih lihat ya, 1 kali 3, 3 kali 1 nggak ada minusnya ya. Nggak ada minusnya, 131 nggak ada minusnya. 1 kali 3, 3, 3 kali 1, 3. Lalu kita kalikan lagi, silang ke bawah turun, ya. Turun ke bawah, 4, 5, 3 nggak ada minusnya. 4 kali 5, 20. 20 kali 3, 60. Bisa dong, bisa ya. Ini kali, nah ini karena ada minus, nih di sini ada minus. Nah di sini juga ada minus, maka minusnya nggak jadi plus. Ya, 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12, ditambah dengan 12. Ya, minusnya nggak jadi. Karena minusnya ada 2, kalau minus ada 2 jadi plus. Ya. Sekarang kita hitung juga yang naik. Nah, yang naik, nih seperti ini. Ada minusnya, berarti nggak jadi plus, karena minusnya cuma 1. 3 kali 3, 9, 9 kali 2, 18. Ini ada minusnya juga, 1, 10. Yang ini nggak ada minusnya, naik 12, tambah 12. Sekarang kita hitung aja, ini nggak ada hutang ya, nggak ada hutang, semua saldo kita hitung adalah 60 tambah 12, 72. 72 tambah 3 adalah 75. Yang naik adalah nih utangnya adalah 28, ya. Utang 28 dibayar 12, ya. Utang 28 dibayar, hasilnya adalah 16, ya. Masih utang dong ya, utang 16. Lalu yang turun ini dikurangi hasil yang turun dikurangi hasil yang naik. Nah, karena ini minus ketemu minus jadi plus, hasilnya adalah 91. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalian bisa lihat yang B. Ini kalian catat ya. Kita lanjut lagi soal ke-7 ya. Ini adalah persamaan linear dua variabel. Caranya adalah kalian tulis dulu soalnya. Ini soal ada dua persamaan di sini ya. Ada dua persamaan, kita tulis dulu di sini. 3x tambah 4y sama dengan min 10. Yang kedua adalah 4x min 5y sama dengan minus 34. Oke. Kalian bisa tulis angkanya saja di sini 3. Dikasih jarak ya 4 min 10. Lalu 4 min 5 min 34. Kalian bisa juga pakai cara eliminasi ya, nggak harus pakai cara saya yang saya ada di sini. Yang penting hasilnya sama. Kita mulai dari yang saya kotakin dan selalu mulai dari sini ya. Nah, untuk pertama kita kali silang dari kotak ini ke serong sini. Min ketemu min plus ya. Jadi 5 kali 10 hasilnya adalah 50. 4 ketemu 34 itu minus, ada minusnya ya, minus 136. Nah, ini kita kurangi. Nah, 50 dikurang min. Nah, ini akan min ketemu min ya, jadi plus. Jadi kita tinggal tambah saja 186. Paham ya? Begitu juga yang sebelah sini, ini sebelah kiri, sebelah kanan, maaf, ini sebelah kiri. Kalau sebelah kiri mulai dari sini juga ya, dari kotak ini ya, serong ya. Min 15, catat. Berarti dia utang 15. Lalu ke sini 16. Nah, kita kurangi. Utang 15, utang lagi 16, utangnya jadi 31. Kemudian nilai X-nya tinggal kita bagi sebelah kanan 186 dibagi dengan sebelah kiri minus 31. Maka hasilnya adalah minus 6. Inilah nilai X-nya. Sekarang kalau mau menentukan nilai Y, kalian tinggal pilih salah satu, mau yang mana? Mau yang ini boleh, ini juga boleh ya. Mau yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Saya mau yang pertama, oke. 3X ditambah 4Y sama dengan min 10. Nah, ini X-nya tinggal diganti sama min 6. 3 dikali min 6 ditambah 4Y sama dengan min 10. 3 kali 6 kan 18 ya. Ada minusnya jadi minus 18. Ditambah 4Y sama dengan min 10.
Nah, minus 18 ini kita pindahkan ke sebelah sana jadi plus 18. 4Y sama dengan minus 10 ditambah dengan 18. 4Y sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Di sini kita bisa dapat bahwa X-nya adalah min 6 dan Y-nya adalah 2. Lalu tahap terakhir adalah tinggal kita masukkan apa yang ditanya. 8, berarti X-nya diganti min 6, tambah 3 diganti dengan 2. 8 kali 6, 48 ada minusnya, berarti jadi minus 48, ditambah 6. Ini utang 48 dibayar 6, utangnya jadi sisa 42. Inilah jawabannya. Bisa kalian cek A, B, C, D, atau E-nya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 sama juga kayak tadi, cuma berbentuk soal cerita. Pasta gigi ini kita misalkan dengan X, sabun kita misalkan dengan Y. Sehingga sama jadinya 1X ditambah 4Y sama dengan 14.000. Sama kan kayak tadi ya. Lalu yang kedua adalah 2 pasta gigi, berarti 2X ditambah 1Y, 1 sabun, hasilnya adalah 10.500. Nah, kita cari X-nya dulu dengan cara masukkan angkanya dulu. 1, 4, 14.000. Lalu 2, 1, 10.500. Nah, kita mulai dari yang bawah sini ya. Sama caranya kayak tadi. Tinggal dikalikan ke sini 14.000. Nah, ini dikalikan ke sini 40.200 ya. 40.200. Kita kurangi, pasti hasilnya minus karena kecil dikurang yang besar ya. Nah, ini minus berapa ini? 800 ya. 3. Maaf, ini 4 harusnya. Ini 4 harusnya. Oh, maaf, salah juga, salah. Ini hasilnya nanti 200 ya. Kan ini kita cara pengerjaannya sama. 40.200 dikurang 14.000. Tinggal kita kurangi 200 6 2 ya. Jadi minus 26.200. Nah, sebelah ini kita kali juga 1 kali 1 1, 2 kali 4 8, kita kurangi, hasilnya adalah minus 7. Nanti kita tinggal bagi dengan minus 7, maka hasilnya adalah, ini jadi plus ya, hasilnya adalah 3 ya, 262 dibagi 7, 3, 21, 5, 2, 52, berapa ya? 7, 49, 12 kurang 9, 3. Salah aja dah. Ya, kita lanjut soal nomor 8 ya. Ini soal ini sama kayak tadi. Kita misalkan aja pasta gigi itu sebagai X, sabun itu sebagai Y. Jadi kita bisa bentuk kayak tadi. Kalau satu pasta gigi berarti 1X ditambah 4Y. Hasilnya adalah 14.000.
Nah, ini ada soal yang di buku itu keliru ya. Jadi ini saya benerin 7.000. Jadi yang di buku 10.500 diganti 7.000 ya. Dan 2x karena 2 pasta gigi jadi 2x tambah 1y sama dengan 7.000. Nah, oke, ini caranya sama kayak tadi ya. Kita pisahkan angkanya saja 1, 4 dan 14.000. Lalu 2, 1 dan 7.000. Nah, ini kita tandain, kita kalikan ke kanan dulu. 1 kali 14.000 adalah 14.000. Lalu 7 kali 4 adalah 28.000. Nah, ini kita kurangi. Ya, kita kurangin. Kecil kurang besar pasti minus ya. Minus 14.000. Ya, karena 14.000 utang 28.000 dibayar 14.000. Begitu juga yang sebelah kiri. 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu 2 kali 4 hasilnya 8. Kita kurangi hasilnya minus 7. Nah, jadi nilai X-nya, X itu adalah pasta gigi, ya, adalah minus 14.000 dibagi minus 7. Ya, minus 14 bagi 7, 2 ya. Jadi 2.000. Jadi harga satu pasta gigi adalah 2.000. Nah, untuk mencari harga sabunnya, boleh pilih salah satu. Sekarang saya pilih yang nomor 2 deh ya. Nah, berarti 2 kali X itu kan 2.000 ya. 2.000 ditambah 1Y sama dengan 7.000. Nah, coba dilihat. 2 kali 2, 4.000 ya. Ditambah 1Y sama dengan 7.000. Berarti 1Y sama dengan 7.000. Nah, ini kan plus 4.000 dikurang. Jadi minus ya. 4.000-nya pindah. Jadi 1Y sama dengan 3.000. Nah, inilah harga sabunnya. Yang ditanya berapa harga 2 pasta gigi. Pasta gigi kan X. Ditambah dengan 6 sabun. Berarti 6 sabun Y. 2 pasta gigi kan harganya 2.000. Ditambah 6 kali 3.000. Karena sabun 3.000. Ini 4.000. Ditambah 18.000. Hasilnya adalah 22.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini caranya gampang sekali. Kalian tinggal lihat aja di sini. Ini min 2 ini ada di garis Y ya. Nih. Ada di garis Y. Kalau 5 ini ada di garis X. Karena garis X itu yang tiduran, garis Y yang berdiri gitu ya. Nah, jadi karena ini min 2-nya punya Y, berarti min 2-nya kita balik jadi punya X. Ditambah dengan 5. Ini harusnya 5X ya. Jadi 5Y. Ya. Nah, setelah itu ini tanda ya. Tandanya itu lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nah, ini angkanya dikaliin. Nah, min 2 kali 5 adalah minus 10. Nah, yang jawabannya seperti ini, itu jawaban yang D sama yang E. Jadi yang A, B, C salah ya. Yang D-nya itu kan min 2X tambah 5Y lebih besar dari min 10. Kalau yang E kan pilihan gandanya min 2X ditambah 5Y lebih besar dari 10. Nah, ini yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena min 2 dikali 5 itu hasilnya min 10. Jadi ini yang benar. Ini salah ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 adalah soal nilai mutlak. Ya, kelas 10, pelajaran kelas 10. Nilai mutlak dari 20 dikurang 2X. Nah, ini minus 14-nya digeser aja langsung jadi plus ya. 26 plus 14. Nah, ini 20 dikurang 2X sama dengan 26 tambah 14 adalah 40 ya. 40. Nah, karena ini nilai mutlak menjadi dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama 20 dikurang 2X sama dengan 40.
Penyelesaian yang kedua adalah 20 dikurang 2x sama dengan minus 40. Bedanya di mana? Di sini. 1 minus 40, 1 40. Dibagi 2 doang ya. Setelah itu kita selesaikan. Minus 2x sama dengan 40. 20-nya pindah jadi minus 20 ya. Minus 2x sama dengan 40 kurang 20 adalah 20. X sama dengan 20 dibagi minus 2 hasilnya min 10. Jawabannya masih baru 1 min 10. Sekarang yang kedua. Min 2x sama dengan min 40 dikurang 20. Pindah dari sini ya. Min 2x sama dengan min 60. Berarti x-nya sama dengan min 60 dibagi minus 2. Hasilnya adalah 30. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30, min 10. 30, min 10. Atau boleh juga min 10,30. Terbalik tidak masalah. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Soal terakhir di nomor 11. Ini nilai mutlak dua-duanya, kanan dan kiri, tinggal dipangkatkan 2 saja. X tambah 3 dipangkatkan 2, lebih kecil dari X min 1 dipangkatkan 2. Ya. Cara memangkatkan 2 soal seperti ini, pangkatkan dulu yang bagian depan, jadi X pangkat 2. Kemudian angkanya dikalikan, 2 kali 3 adalah 6, plus 6X. Dan yang terakhir 3 dipangkatkan 2 adalah 9. Gitu ya. Kita coba ulang lagi. X pangkat 2 adalah X pangkat 2. 1 kali 2 ada minusnya, jadi minus 2X. 1 pangkat 2 plus 1. Setelah itu, kita geser semua ke sebelah kanan ya. Jadi ini semua kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dari sini ya. Plus 6X tetap. Lalu min 2X ini kita pindahkan jadi plus 2X. Plus 9 dikurang 1 dari sini. Nanti yang sebelah kirinya jadi 0. Nggak ada apa-apa. Ini habis ya. Plus 6 dikurang 2 jadi 8X. Plus 8 lebih kecil dari 0. Ini kita bisa keluarkan 8-nya. Jadi sisanya adalah X ditambah 1 lebih kecil dari 0. Berarti ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan min 1. Ini kalau kita buat garis bilangan 0, di sini min 1, di sini 1 gitu ya. 0 di antara 0 dan min 1. Oke, sekarang kita lihat 8X tambah 8. Kalau kita masukkan 1, kita uji coba ya. Tambah 8. 8 kali 1 8, ditambah 8, pasti hasilnya positif ya. Lebih kecil dari 0 gitu ya. Jadi 16 lebih kecil dari 0, benar apa salah? Kalau kita masukkan 1 nih, di sini, kalau ini daerahnya gitu ya. Dapatnya kan 16. 16 benar nggak kecil dari 0? Salah ya, berarti bukan daerahnya. Kalau kita masukkan minus 2, nih di sini. 8 dikali minus 2, tambah 8, kecil dari 0. Ini min 16, ditambah 8, kecil dari 0. Iya, benar ya. Nah, ini berarti daerahnya ke sini. Ya. Berarti X lebih kecil dari min 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk yang nggak ngerti nanti silahkan ditanya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.